Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di video love reading untuk zodiak Taurus. Masih di bulan Oktober 2024. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan ya. Semoga ada kabar baik buat Taurus. Semoga ada perubahan yang bagus untuk masa depan Taurus. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kamu Taurus, dan diberi perlindungan serta kekuatan untuk menjalani hidup yang kadang dirasa tidak adil. Oke, Taurus, energi general love reading dan potential outcome untuk kehidupan asmara dan percintaan zodiak Taurus. Oke, Taurus, di overall energy bottom of the deck ada Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, dan overall kartu klarifikasi kamu ada Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius juga. Untuk future outcome, potential outcome, possible outcome, near future, ada Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagi, dan Seven of Pentacles. Ini juga Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini ada sebuah komunikasi yang akan datang ke kamu Taurus. Meskipun Knight of Pentacles ini energi kamu, tapi di sini dia datang dengan perlahan tapi pasti. Maksudnya di sini tidak seperti orang yang agresif ya, santai. Mungkin nanti akan ada komunikasi putus nyambung ya. Jadi dia merasa untuk tidak perlu terburu-buru dalam berkomunikasi sama kamu gitu loh. Mungkin dia akan meyakinkan sesuatu ya, bisa ya. Atau dia ingin kembali menumbuhkan keakraban yang mungkin dulu pernah ada. Aku yakin karena di sini ada Six of Cups, aku yakin dia adalah orang dari masa lalu. Ace of Pentacles in reverse dan Queen of Wands. Karena ini general ya, aku di sini fire sign justru lemah menurut aku ya, karena nggak ada major arcana. Cuma yang strong di sini adalah Libra, Gemini, Aquarius. Tapi ada di antara kamu mungkin yang dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn juga, atau dengan Aries, Leo, Sagi. Nah di sini kedatangan dia sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Mungkin tidak stabilnya itu dalam hubungan percintaan dia saat ini, atau dia baru saja putus cinta mungkin bisa, atau kondisi keuangannya tidak baik ya, atau dia baru saja kena tipu dalam hal keuangan. Bisa ya, mungkin uangnya dibawa kabur, atau ada sebuah transaksi yang membuat dia dirugikan ya, tapi dia tetap percaya diri di sini. Kalau Knight of Pentacles biasanya dia itu seorang pembawa kabar mengenai karir, usaha, atau pekerjaan. Biasanya ya kalau dalam karir. Dalam percintaan pun begitu. Kalau misalkan kamu mengenal orang yang nantinya akan datang ke kamu, tapi bukan urusan percintaan biasanya ya. Page of Pentacles, Page of Wands, Page of Swords. Page of Swords bukan orang yang datang ya. Knight of Pentacles, kecuali kalau Knight of Cups. Kalau Knight of Cups ya ada energi lasting di situ. Tapi kalau Knight of Pentacles enggak. Seperti orang yang datang untuk membahas sebuah keperluan atau urusan yang berkaitan dengan entah itu sebuah lamaran pekerjaan ya, atau bisnis ya,
kerjasama atau apapun itu bentuknya, temanya adalah keuangan gitu ya. Sebentar, ada kucing yang sedang ngeong-ngeong ya, break dulu sebentar. Iya, menurut aku begitu ya. Seorang Knight of Pentacles yang datang itu sebenarnya bukan urusan percintaan biasanya ya, terutama buat kamu yang mungkin ada di antara kamu yang sedang melamar pekerjaan atau mencari informasi lowongan pekerjaan atau apapun itu bentuknya ya, usaha atau buka usaha atau lokasi usaha. Nah, di sini dia datang ini untuk memberikan sebuah informasi ya. Cuma datangan dia di sini penuh percaya diri, atau dia sendiri yang mengelola keuangan atau urusannya atau bagiannya ya, atau bisnisnya sendiri yang nanti akan dikomunikasikan ke kamu. Ada sebuah atau sesuatu di sini ciri-cirinya ya. Mungkin dia habis kena tipu atau sudah tidak bekerja lagi ya, bisa ya. Kondisi keuangannya tidak stabil bisa. Tapi belum atau tidak ada maksud dan tujuan yang kurang baik di sini, seperti minjam uang ya, enggak, di sini enggak. Karena aku yakin yang datang ini adalah lawan jenis. Kalau misalkan Taurus maskulin ya, banyak yang di masa lalu tuh yang teman kerja kamu yang cowok juga banyak ya kan. Tapi di sini aku yakin yang datang adalah lawan jenis, entah Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Aries, Leo, Sagi. Karena ini general ya, nggak bisa ditebak ini, belum bisa ditebak. Belum lama kemarin readingan Taurus juga ada yang relate ya, resonate sama aku nih, yang ada 8 of Wands itu. Tapi bukan orang yang dituju. Bukan orang yang dimaksudkan ya, yang lain, urusannya yang lain ya. Ada yang istri orang lah ya kan, ya, oh iya alhamdulillah baik gitu kan, oh ya udah selesai gitu kan. Ntar kalau misalkan dia kangen lagi ya chatting lagi gini-gini ya, cuma temen aja karena sudah kenal suaminya juga ya kan, seperti itu. Enaknya nggak tahu ya, nggak hanya untuk Taurus maskulin ya, nggak hanya female aja yang seperti merasa nyaman sama kamu gitu. Kalau misalkan yang sudah menikah ya, misalkan kamu punya teman nih ya, female, cewek gitu, yang usianya lebih muda dari kamu, tapi kamu kenal suaminya juga, itu asik, seperti persahabatan gitu. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa seperti third party situation, nggak ada, enak aja gaulnya gitu. Entah ngomongin perikanan, peternakan ya, perkebunan ya, otomotif atau apapun itu bentuknya, pokoknya asik aja, nggak ada cinta segitiga gitu. Karena apa? Karena sudah kenal suaminya ya, enggak ya kan ya, pasti ada ya, ada di antara kamu yang seperti itu. Ini ada kartu komunikasi 8 of Wands, Aries, Leo, Sagi. Tapi aku belum yakin kalau misalkan kamu yang dealing dengan fire sign, Aries, Leo, Sagi, ini dia yang akan datang ke kamu. Aku belum bisa memastikan karena ada dua energi di sini. Knight of Swords dan Knight of Pentacles. Mungkin satu atau dua orang. Nah, kalau misalkan satu orang, seharusnya energi yang kuat adalah Knight of Pentacles. Karena apa? Karena ada di
di tarot yang utama kamu, di spread yang utama ya, karena ini bottom of the deck ya. Aku kira ini seperti ada dua orang yang datang ke kamu, Knight of Pentacles dan Knight of Swords. Mungkin ini ada hubungan dengan bisnis kamu, usaha kamu ya, yang akan membahas tentang sebuah entah surat-surat, dokumen, perjanjian, ikatan kerja atau lowongan pekerjaan atau apapun itu ya, yang berhubungan dengan keuangan di sini. Cuma sekali lagi, dua-duanya ini walaupun ini energinya maskulin ya, Knight ini kan maskulin. Kalau misalkan untuk Taurus feminin berarti yang datang maskulin ya kan. Nah, kalau untuk Taurus maskulin yang datang feminin. Ya lawan jenis. Di sini intinya lawan jenis. Karena apa? Karena di sini ada kartu Eight of Wands, sebuah kartu komunikasi ya. Di sini Aries Leo Sagi ya. Diklarifikasi oleh Four of Swords dan Six of Cups. Ada seseorang yang merindukan kamu. Kalau misalkan Taurus maskulin punya banyak teman, sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, ketemu, nongki bareng ya. Jarang sekali yang kangen ya enggak? Masa cowok kangen sama cowok mau ngadu pedang nanti ya kan? Iya bukan begitu. Maksudnya di sini kecil kemungkinannya kalau sesama jenis. Aku yakin yang merindukan kamu, baik untuk Taurus maskulin atau Taurus feminin, ini adalah lawan jenis kamu. Tapi kamu sudah tahu, kamu sudah kenal dia di masa lalu. Luar biasa di sini heavy kangen, heavy rindu berat ya. Yang benar-benar selain dia memikirkan kamu, dia juga kangen berat sama kamu. Iya, sekali lagi entah Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Pentacles ini sama Seven of Pentacles ini Taurus, Virgo, Capricorn atau Aries, Leo, Sagi. Dia di sini kalau misalkan nanti akan terjadi sebuah komunikasi yang nantinya akan datang ke kamu, entah telepon, chat, message, WA, apapun itu bentuknya, dia ini saat ini sedang dalam energi merenung, melamun, dan fantasizing, membayangkan, daydreaming. Ini bukan exploring many option, enggak, karena ada di sampingnya di sini ada Ten of Pentacles. Dia sudah membayangkan, merenungkan, fantasizing, daydreaming, melamun, membayangkan, dia membayangkan punya long term relationship, long term commitment ya. Dia membayangkan, melamunkanmu tentang sebuah kebahagiaan rumah tangga di masa depan. Ini luar biasa ya. Ya misalkan kalau dalam bahasa pergaulan ya, aduh, Taurus kabarnya gimana ya gitu kan. Aku cuma bisa bayangin kalau aku bisa nikah sama dia, bisa married sama dia, punya anak sampai anak cucu, sampai tua ya. Dia membayangkan hal itu. Karena apa? Karena dia rindu berat, kangen banget lagi. Ya seperti ada komunikasinya ini ya. Nanti halo Taurus, apa kabar gitu kan. Gimana kabarmu gitu, kegiatannya ngapain sekarang, nganggur. Udah married belum? Udah di rukiah belum? Udah. Berapa kali? 3. Sama siapa? Itu yang pakai sarung tangan hitam tuh. Ada yang sarung tangan putih, ada yang pink juga. Tapi ketiganya nggak ada yang mempan. Kenapa? Emang nggak ada setannya. Terus apa masalahnya? Dompetnya tipis. Aduh ya. Di sini sepertinya sih tidak mau membicarakan sebuah investasi ya. Karena ini ada hubungannya dengan percintaan. Walaupun ini di sini bertebaran Pentacles ya, ada Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Dia membayangkan, melamunkan, merenungkan ya.
apa namanya ini daydreaming. Andaikan dia bisa married sama kamu ya, kalau ada enggak deh ya, enggak usah ya, kangen berat. Yang namanya kangen berat kalau lawan jenis gimana ya, dia juga ingin sekali menghubungi kamu ya. Setidaknya kalau misalkan kamu tidak ingin untuk serius sama dia, kalau ini sebenarnya bukan energi rekonsiliasi ya, mungkin energi mantan ada ya, sedikit ya, tapi ada juga yang nanti aku bongkar lah ya, ini aku belum bongkar, tapi ada juga yang masih cinta sama kamu. Nah, kalau misalkan di masa lalu kamu sudah kenal dia dan sudah menjalin hubungan percintaan tapi gagal, di sini belum bisa move on. Ternyata belum bisa move on itu mungkin selama ini dia mau mencari pengganti kamu, belum bisa, belum dapat ya. Di sini dia masih cinta kamu, dia ingin melakukan sebuah aksi atau tindakan ya. Ini kemungkinan dia mau datang ke rumah kamu di sini, dan dia ingin bertindak sebagai tamu ya, maksudnya dia ingin bertamu, bersilaturahmi ke rumah kamu di sini. Entah itu sifatnya nanti akan dukungan uang, support keuangan, materi, atau apapun itu bentuknya, tapi nanti dia akan datang kedatangannya dia, komunikasi ini, keakrabannya nanti sifatnya hanya sementara. Begitu dia datang, karena kan dia di sini kan energinya Knight of Swords. Nah, Knight of Swords ini membawa energi nih, the Fool, ada the Lovers, ada the Magician. Iya, kedatangan dia dengan energi Knight of Swords, dia tidak ingin berlama-lama. Ini seperti ya, dia sudah mengenal kamu orangnya bagaimana kamu itu. Pasti kamu menerima kedatangan dia dengan baik, menerima sebuah komunikasi ini dengan baik. Karena apa? Karena kamu bisa dipercaya orangnya terus. Dan dia mungkin tidak segan-segan, tidak ragu lagi untuk datang ke rumah kamu, bertamu, bersilaturahmi. Meskipun masih ada rasa cinta yang ada, yang tersisa buat kamu. Ini actionnya dia, tindakannya dia. Kalaupun nantinya kamu memberikan sinyal bahwa kamu tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan percintaan kamu di masa lalu dengan dia, nantinya dia akan pergi. Karena Knight of Swords ini, kedatangan ini sifatnya hanya sementara. Kenapa sementara? Mungkin dia ada maksud tertentu, memberikan kamu rezeki tak terduga, bisa memberikan kamu support ya, sharing, bantuan berupa moral atau bahkan uang. Kalau di sini Six of Pentacles, kalau dalam hal keuangan, dia tidak segan-segan untuk memberikan bantuan berupa uang ke kamu, Taurus. Di sini Six of Swords, di sini Six of Swords lagi ya, seperti double confirmation. Nah di sini, maaf. Oke, Four of Cups, terus Wheel of Fortune. Ten of Swords, ada Ace of Cups. Ini Eight of Wands lagi. Eight of Wands sudah ya. Eight of Wands lagi. Ya, ini kuat, strong sebuah komunikasi. Jadi, ada di antara kalian di masa lalu kamu pernah memperjuangkan hubunganmu ini dan mempertahankannya. Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, kamu tidak kunjung menemukan sebuah perubahan atau mendapatkan sebuah perubahan atau kemajuan atau hasil yang dicapai dari hubungan percintaanmu ini di masa lalu. Ada sebagian kamu, dia adalah mantan kamu yang akan datang ke kamu nanti. Tapi sebagian dari kamu juga bukan hanya teman biasa yang dulu pernah kamu berikan pekerjaan. Nah, di sini memang kamu terpukul di masa lalu, kamu terpukul bukan berarti di sini merasa dikhianati sama dia, enggak. Kamu masih saling mencintai di masa lalu ya, dulu.
saling mencintai, tapi karena mungkin kamu dipisahkan oleh sebuah takdir yang membuat hubungan percintaan ini benar-benar tidak bisa berakhir untuk saling memiliki, atau tidak bisa diakhiri oleh sebuah pernikahan. Iya, kamu sudah putus asa. Four of Cups, bukan karena sikapnya dia curang, bohong, enggak ada. Kamu di sini terpukulnya, kecewanya, sakit hatinya ini ya karena keadaan, bukannya menyalahkan keadaan, enggak. Kamu dulu sudah pernah memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini, tapi tidak bisa dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Kamu sudah putus asa, sudah terpukul, kecewa, tapi bukan karena dia, ya, bisa dimengerti ya. Ya, sampai saat ini kamu masih saling mencintai. Ya, apapun nanti kalau misalkan dia ada tanda-tanda, apakah ya, sebenarnya sih ada tanda-tanda kalau misalkan dia ingin reconcile ke kamu, ada tanda-tandanya, tapi di sini kamu tetap memutuskan untuk moving on, move forward. Karena apa? Karena kamu sudah tahu masalahnya, kamu sudah mengerti apa yang menjadi masalah di masa lalu kamu, dan sebagian dari kamu, jika kondisi masa lalunya ini benar-benar dibawa lagi sama dia ke masa yang sekarang, itu tidak akan merubah nasib, takdir kamu. Tidak akan mendapatkan sebuah perubahan. Karena apa? Karena kamu sudah putus asa. Padahal ini cuma kartu loh. Ya. Aku pun ada seperti ini. Maksud aku pun ada ya sedikit yang resonate ya. Karena apa? Ya, aku pernah memperjuangkan hubungan ya, sampai ke toko emas segala ya. Tapi karena ini takdir, aku istikharah, ya Allah, apakah ini pasangan yang cocok buat aku? 40 hari nonstop aku istikharah. Begitu diberi mimpi, itu 40 hari, maksudnya 40 malam aku kerjakan ya. Istikharah itu tanpa puasa, 12 rakaat 6 kali salam setiap malam, setiap tengah malam ya. Yang mimpi ya, diberi petunjuk lewat mimpi, karena aku mintanya lewat mimpi ya. Yang diberi petunjuk bukan dia, bukan orang yang dimaksud, bukan yang aku belikan cincin, tapi orang lain yang pakai seragam. Aduh ya, itu pengalaman aku sendiri. Itu hanya contoh kasus ya. Contoh kasus dari ini, bahwa sebagian dari kamu sudah ada yang pernah memperjuangkan hubungan ini dengan dia di masa lalu, tapi kamu mundur. Kamu memutuskan untuk tidak lagi memperjuangkan dan mempertahankan. Karena apa? Karena kamu sudah putus asa. Putus asa bukan karena kamu tidak mampu, tidak sanggup berjuang. Enggak. Tidak ada jalan lain yang membuat hubungan percintaan ini maju, berkembang, dibawa sampai ke pernikahan. Itu nggak tahu, aku nggak bisa. Yang namanya alam semesta kan bisa mengkondisikan, bukan menciptakan, tapi membentuk sebuah situasi atau kondisi yang membuat kita itu seakan-akan diberikan jawaban oleh alam semesta bahwa ternyata tuh jodoh kita bukan dia gitu loh. Ada yang seperti itu, tapi banyak yang belum paham. Ini terutama untuk yang maaf cross watcher ya, terutama untuk yang childish ya, NPD, red flag ya. Ya, maaf cross watcher, terutama untuk childish, NPD, red flag, nggak akan paham. Yang seperti ini nggak akan paham, beneran. Percuma dipaksakan, nggak mudeng, nggak mau puyeng, malah ujung-ujungnya kamu nyekek botol, mabok lagi, judi lagi, mabok lagi, judi lagi, pesta lagi. Terus saya begitu, nggak mau mikirin masa depan, ya kan? Maaf ya cross watcher ya, maaf lah. Ini pengalaman Taurus supaya cross watcher tahu, Taurus ternyata jiwanya luar biasa.
Ya maksudnya serius untuk komit, nggak hanya mencintai orang tapi cintanya dibagi-bagi seperti cinta karet, ngalor ngidul, sana sini lengket. Nggak begitu Taurus. Taurus cukup satu, begitu komit ya udah komit. Ayo. Kalau misalkan nggak bisa dibawa ke jenjang pernikahan, ya ini lagi akhirnya kembali ke nasib atau takdir. Waktu yang menjawabnya. Begitu sudah mencapai breaking point, oh hubungan percintaan ini ternyata nggak bisa dilanjutkan, ya sudah diputuskan. Ya, walaupun cincin sudah dibeli, ya, walaupun kartu undangan sudah dicetak, tapi penghulunya belum dibayar. Ya pokoknya ada aja. Emang sakit hatinya, tapi bukan karena dia. Sakit hatinya ya karena situasinya tidak mendukung, tidak mensupport, gitu loh. Beneran, karena yang namanya Taurus, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn itu energinya kan membumi, grounded, jadi akrab dengan situasi alam semesta. Bukannya kamu healing di gunung, di pantai ya, terus kamu glamping di Bandung atau di Bogor, bukan begitu. Maksudnya akrab dengan alam itu maksudnya ketika kamu serius komit dalam sesuatu hal, biasanya untuk Taurus ya, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, kalau sudah cocok yang satu, ya udah, nggak mau yang lain. Begitu juga pasangan. Nah, kalau misalkan ada sebuah kecocokan, itu akan diberikan jalan semudah mungkin, diberi kemudahan, ya, diberi petunjuk, lurus aja, terus bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa dinikmati gitu. Tapi beda halnya dengan percintaan. Ya, kalau misalkan kita oke, sukses di karir, sukses di usaha, pekerjaan, bisnis dan lain-lain, tapi belum tentu sukses di percintaan. Nah itu, karena kita nggak akan pernah tahu kalau misalkan kita belum berusaha. Taurus, khususnya untuk Taurus ya, Earth sign khususnya untuk Taurus itu selalu mencoba apa yang sebenarnya belum dia ketahui, tapi dengan cara yang baik dan benar, yaitu apa? Dengan sebuah komitmen, entah dalam karir, usaha atau pekerjaan. Ada yang karirnya sudah sampai di puncak, ternyata ada yang nggak suka, nggak seneng, ada yang jealous, ada yang nusuk dari belakang, akhirnya mundur. Itu dalam semesta udah membuat situasi seperti itu tuh sudah memberikan sebuah jawaban buat Taurus. Nggak hanya dalam karir, usaha, bisnis, percintaan pun seperti itu ya. Contohnya dalam energi yang ini, Wheel of Fortune ini. Jadi ada banyak di antara kalian yang dulu sudah pernah memperjuangkan dan mempertahankan hubungan percintaanmu ini dengan dia. Dia orang baik Taurus. Dia sudah banyak membantu kamu dengan energi Six of Pentacles-nya. Tulus, ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang. Ya, kedatangan dia harus kamu hargai. Komunikasinya harus kamu sambut dengan welcome, keset welcome. Ya, supaya kamu dan dia bisa mendapatkan karma yang lebih baik lagi ya. Kamu bisa didekatkan dengan jodoh yang benar-benar cocok dan ideal. Dan kamu bisa bersikap seperti dulu yang bisa saling menghargai dan menjaga hati perasaan pasanganmu. Oke Taurus, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. I'll see you next time.